Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Agung PG. Di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian tutorial ataupun cara mengetahui fungsi-fungsi tombol yang ada di kamera DSLR, khususnya Canon ya, tombol ataupun yang bisa digunakan untuk kalian saat memoto atau memotret sesuatu objek. Nah, biasanya bagi para pemula suka tuh ada di kampung-kampung yang suka penyewa kamera, memberikan jasa penyewaan kamera. Nah, biasanya si penyewa ini kurang memahami tombol yang ada di dalam DSLR. Fungsinya untuk apa sih? Apa saja kegunaannya? Di sini saya akan menjelaskan dengan apa yang saya tahu dari fungsi tombol yang ada di setiap kamera, khususnya kamera DSLR 600D. Oke. Jangan lupa di like, di komen apa saja yang harus saya lakukan ke depan nanti, dan yang paling penting adalah jangan lupa di subscribe. Oke, selamat menonton, enjoy. Di sini sekarang sudah ada Canon atau kamera DSLR Canon 600D. Nah, ini tipe yang 600D. Nah, oke. Pertama, Canon 600D ini punya kelebihan yaitu dimana layarnya ini bisa dibuka kayak gini nih guys, bisa diputar, jadi kita lebih mudah dalam mengambil gambar misalkan dari atas ataupun dari bawah. Di video kali ini sesuai konten hari ini kita akan memberikan ataupun mengenalkan ke kalian apa saja fungsi-fungsi yang ada pada Canon DSLR 600D ini. Tombol-tombol yang ada di sini apa saja sih fungsinya? Basic semua yang rata-rata digunakan dalam kamera. Pertama, kita bahas yang di bagian depan kamera ataupun di bagian fitur ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada tombol seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mendisplay kita melihat objek pada layar kamera. Saya contohkan seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini langsung layar objek ke kamera. Nah, kita bisa setting seperti ini dan seperti ini. Kemudian yang suka jarang orang yang masih bertanya fungsi dari tombol ini untuk seperti itu. Kemudian di sini ada tombol menu, di mana di sini adalah terdapat semua settingan yang ada di dalam kamera, dari mulai semua settingan mengatur efek apa yang digunakan, kecerahan apa saja yang perlu digunakan, ataupun dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada info. Info ini adalah keterangan settingan foto yang sudah kita setting. Misalkan seperti ini ya. Jika klik info, maka hasilnya seperti ini. Nah, jika di bagian sini, nah kita mengklik info, akan ada diagram seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ataupun di bagian ini banyak fitur-fitur seperti ini ya. Adapun yang seperti ini adalah untuk mengklik jika kita ingin secara otomatis men-setting kamera di bagian depan sini tanpa harus mengklik menu, kita tinggal klik di bagian ini. Ini seperti gambar pencarian ya, seperti itu. Tinggal klik, maka di sini kita tinggal geser-geser apa saja yang akan kita ubah atau disesuaikan dengan latar ataupun suasana pada suatu objek tertentu. Nah, seperti ini ya teman-teman, tinggal klik kembali maka settingan sudah terpasang. Nah, di bagian ini itu adalah simbol ini. Simbol ini berguna untuk kita apabila sudah memotret suatu objek bisa dilihat dengan klik ini. Kebetulan ini kamera memorinya tidak ada, dan untuk yang ini sih agak terhapus ya, karena emang ini kamera yang saya pakai. Ini adalah untuk menghapus foto yang tidak terpakai di media atau galeri pada kamera. Selanjutnya di sini ada tombol plus minus, di mana ini adalah cara kita untuk menzoom atau zoom out, zoom in pada suatu objek foto. Misalkan kita mau
memoto atau motret apa gitu, kita bisa di zoom detailnya lebih jelas, ataupun kita melihat gambar yang sudah kita foto untuk dilihat kembali kedetailannya, ataupun bagian-bagian mana saja yang kurang tinggal di zoom in atau di zoom out. Kita masuk di bagian atas kamera. Di sini ada beberapa tombol ataupun fitur yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah ini yang paling penting di dalam suatu kamera. Ini fungsinya adalah mengatur settingan yang ada di kamera ini. Kemudian di sini juga akan ada potret, APP, API, M, ADEP. Kemudian di sini ada sense, intelligence auto ataupun otomatis. Tanpa harus disetting pun ini secara otomatis settingan yang ada di sini akan menyesuaikan kepada objek atau suasana latar, suasana tempat yang ada di sekitar kalian. Kemudian di sini juga ada beberapa, nah seperti kan di sini juga ada video, landscape, close up, sport, kemudian naik portrait dan video. Nah ini kan di sini pilihannya banyak sekali dengan kegunaan kita untuk digunakan untuk apa saja tergantung kalian. Saya suka menggunakan fitur yang di sini itu adalah manual. Kenapa manual? Biasanya untuk para fotografer ataupun yang suka memotret foto menggunakan kamera biasanya digunakan di bagian M, karena M itu manual. Jadi kita bisa men-setting kita sendiri dengan latar ataupun tempat yang sesuai. Jadi kita bisa men-setting dari mulai kecerahannya ataupun dari tingkat aperture-nya, semuanya kita bisa setting sesuaikan dengan objek yang akan kita foto. Jadi lebih gampang gitu. Jadi bisa disesuaikan lebih detailnya oleh kita sendiri. Nah, sudah di sini kan ada tombol juga ISO. Nah, ISO di sini adalah fungsinya untuk memberikan kecerahan. Misalkan nih kita di tempat di luar cuman kurang terang gitu. Nah, bisa digunakan ISO ini. Jadi kita nggak usah berpindah misalkan dari suatu objek yang gelap, kita harus pindah dulu ke objek ataupun tempat yang lebih terang. Nah, itu bisa diminimalisir oleh ISO ini. Nah, oleh ISO ini semakin tinggi ini maka akan semakin lebih cerah ataupun semakin terang. Yang sini, nah ini adalah untuk memotret. Sudah kalian pada tahu lah. Mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu bagaimana cara memotret. Pencet apa sih kalau ingin memfoto gitu. Nah, di sini tempatnya nih. Ini adalah untuk melakukan pengambilan gambar. Kita masuk di bagian ini kamera, di bagian depan kamera. Nah, di bagian depan tidak terlalu banyak tombol yang kita pakai ataupun yang ada di sini. Kadang suka ada orang yang bertanya, gimana sih cara menggunakan flash atau mengaktifkan flash? Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang gambar petir seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk membuka flash, contohkan. Nah, ataupun ditutup kembali bisa. Nah, tergantung kebutuhan kalian, apakah tempat di situ di suatu tempat kalian mengambil foto itu gelap ataupun kurang cahaya, ingin lebih terang. Selain dari tadi ISO, bisa menggunakan juga tombol flash ini. Mungkin segitu tombol-tombol yang ada di kamera di SLR Canon 600D ini. Basicnya semua sama pada kamera-kamera yang lain. Yang berbeda selagi itu masih di SLR Canon, semuanya basicnya sama. Cuman ada yang berbeda di merek ya. Ada yang Nikon ataupun tipe kamera bukan di SLR seperti mirrorless, digital dan lain sebagainya. Nah, untuk keseluruhan semua fiturnya itu sama saja, tergantung bagaimana minat kalian ingin memakai kamera seperti apa. Mungkin segitu video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-teman apabila konten ini bermanfaat. Siapa tahu ada yang mau beli kamera cuma tidak paham bagaimana cara menggunakan kamera. Siapa tahu video ini bisa memberikan pengetahuan sedikit ya, mungkin karena saya juga masih dalam belajar lah. Selanjutnya, dan jangan lupa di like, di komen di bawah apa saja yang kalian ingin tanyakan. Jangan lupa subscribe.